Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh semuanya. Untuk pembelajaran daring tematik kita hari ini, silakan dibuka halaman 59, 60, dan terakhir nanti kita coba berlatih di halaman 62. Kita akan belajar tentang pecahan senilai. Kakak soleh semuanya, yang dimaksud dengan pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tapi dengan nilai yang sama. Kita bisa lihat di sini di gambar pertama bahwa ada sebuah roti kemudian dibagi dua, artinya 1 dibagi 2 menjadi 1/2. Kemudian di gambar berikutnya, di gambar kedua, dibagi lagi yang 2 tadi, dibagi menjadi 4, maka itu sama dengan menjadi 2/4. Kemudian yang 4 tadi dibagi lagi menjadi 8. Jadi itu sama dengan 4/8. Artinya 1/2 itu sama nilainya dengan 2/4 atau 4/8. Atau kita juga bisa coba kita mencoba. Silakan kakak soleh nanti ambil 3 buah kertas misalkan ya, kemudian 3 kertas itu kita lipat-lipat. Yang pertama bisa dilipat menjadi 3 lipat seperti dalam gambar yang ini. Kemudian yang kedua buat menjadi 6 lipatan seperti yang ini. Kemudian yang ketiga buat menjadi 9 lipatan. Kemudian langkah yang kedua, coba warnai yang dilipat 3 itu satu bagian diwarnai. Kemudian yang kedua, yang kertas kedua diwarnai dua bagian. Kemudian yang ketiga, yang kertas yang ketiga coba warnai 3 bagian. Maka kita akan dapati bahwa kertas yang pertama adalah senilai dengan 1/3, artinya 1 dari 3 bagian. Kemudian kertas yang kedua itu sama dengan 2/6, dan kertas yang ketiga ini sama dengan 3/9. Lalu bagaimana cara kita menentukan atau membuat nilai yang sama seperti itu, pecahan senilai yang sama? Kita bisa, cara yang pertama itu dengan mengalihkan keduanya, pembilangnya dikali dengan 2, 3, 4 atau berapapun, terkecuali dikali dengan 1, karena akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, kemudian penyebutnya pun dikalikan dengan yang sama pula. Kita bisa lihat di contoh yang pertama di sini. 1/4 ini untuk mencari pecahan nilai yang samanya dengan cara pengalian. Dikali berapa? Tadi sudah disebutkan, boleh dikali berapapun, asal jangan 1. Bisa dikali 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sekarang dilihat di sini dikali dengan 2. Kalau mau dikali 2, maka pembilangnya dikali 2, penyebutnya pun sama dikali 2. Maka di sini 1/4, satunya dikali 2, pembilangnya dikali 2, penyebutnya pun dikali 2. 1 dikali 2, 4 dikali 2. Maka hasilnya
2/8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Kita kalikan dengan kalian yang lebih besar lagi, kali 3. Maka 1/4 satunya dikali 3, 4-nya dikali 3. Maka 1 dikali 3 sama dengan 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Dengan kata lain, 1/4 itu sama nilainya dengan 2/8 yang ini, atau sama juga dengan 3/12. Kita coba kalikan lagi dengan kalian yang lebih besar. Kita kali 4. 1/4 pembilangnya dikali 4, penyebutnya dikali 4. Pembilangnya 1, penyebutnya 4. Maka 1 dikali 4 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi kakak soleh semuanya bahwa 1/4 itu senilai dengan 2/8, senilai dengan 3/12, senilai dengan 4/16. Sekarang mari coba kita berlatih. Tentukan berapa ini, berapa ini, berapa ini. Kita bisa mulai coba dengan 3/4. Mau dikali berapa nih? Kali 2. Baik, kita kali 2. Artinya pembilangnya di sini adalah 3, penyebutnya adalah 4. Kalau kali 2 berarti 3 dikali 2, 4 dikali 2. Maka hasilnya adalah 6/8. Jadi 3/4 itu sama nilainya dengan 6/8. Ayo kita kalikan lagi ke yang lebih besar. Kita kali 3. Maka 3 dikali 3, 4 dikali 3. Hasilnya 9/12. Maka 3/4 itu senilai dengan 9/12. Kita kalikan lagi dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12, 4 kali 4 sama dengan 16. Kita tulis di sini berarti 12/16. Artinya kakak-kakak soleh semuanya, 3/4 itu sama dengan nilainya 6/8 atau senilai dengan 9/12, juga senilai dengan 12/16. Kakak soleh semuanya, tadi sudah disebutkan bahwa untuk mencari pecahan senilai itu bisa dengan cara mengalihkan pembilang atau penyebut dengan kalian yang sama. Bisa dikalikan dengan berapapun terkecuali 1, karena itu akan menghasilkan nilai yang itu juga ya. Maka bisa dikalikan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, selain bisa dengan cara mengalihkan, cara yang kedua itu bisa dengan cara dibagi. Kita lihat di sini. Kalau bilangannya besar seperti ini, maka akan lebih baik jika kita membaginya. Dan jika kedua-duanya baik itu pembilang atau penyebut, maka penyebutnya sama, penyebutnya bilangan genap, maka kakak soleh semuanya bisa membaginya dengan bilangan yang genap pula, bilangan genap. Kita kasih contoh di sini 36/40. Kita bisa coba dengan dibagi 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi 36/40 itu senilai dengan 18
per 20. Kita coba lagi dengan membaginya dengan pembagi yang lebih besar. Kita coba bagi dengan 4. 36 dibagi 4 itu 9. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi 36 per 40 sama dengan 9 per 10. Jadi dengan kata lain 36 per 40 itu sama nilainya dengan 18 per 20 sama nilainya dengan 9 per 10. Lanjut kita contoh kedua untuk pembagian. Coba ya kita berlatih lagi. 30 per 45. Kita cari pecahan senilainya. Kita bisa membaginya. Tadi jika semua bilangannya baik itu pembilang atau penyebutnya sama atau bilangannya bilangan genap, maka kita bisa bagi dengan bilangan genap pula. Tapi kalau salah satunya baik itu pembilang atau penyebutnya berangka ganjil, maka harus dibagi dengan ganjil pula. Karena kalau kita misalkan 30 per 45 kita bagi 2, maka kan susah nantinya 45 bagi 2. Nah, ketemunya kan susah nanti ya. Maka kita bisa bagi dengan bilangan ganjil. 30 dibagi 3 sama dengan 10. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Maka 30 per 45 senilai dengan 10 per 15. Kita coba bagi dengan pembagi yang lebih besar lagi. Kita bagi dengan 5, coba ya. 30 per 45 kita bagi, coba ya. Berapa nanti kita cari pecahan senilainya. Bagi 5. 30 bagi 5 maka sama dengan 6. 45 dibagi 5 9. Maka 30 per 45 ini senilai dengan 6 per 9. 6 per 9. Jadi 30 per 45 itu kakak soleh semuanya senilai dengan 10 per 15 dan 6 per 9. Nah, begitu ya kakak soleh semuanya. Satu, untuk mencari pecahan senilai itu bisa dengan cara mengalikan. Dikalikan berapapun, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kecuali 1. Jika angkanya kecil lebih baik dikalikan. Tapi jika pembilang atau penyebutnya itu besar, pecahannya besar, maka sebaiknya dibagi. Nah, untuk membagi, jika pembilang dan penyebutnya itu bilangan genap, maka bagi dengan bilangan genap. Tapi jika salah satunya, baik itu pembilang atau penyebutnya bilangan ganjil, maka bagi dengan bilangan ganjil pula. Berapa pembaginya? Terserah. Yang penting jangan 1, gitu ya. Kita coba lihat sekarang di halaman 62. Coba kakak soleh semuanya, tolong dikerjakan. Kita berlatih di halaman 62. Kita punya nomor 1 2 per 5, 8 per 12, 4 per 7, 20 per 30, 18 per 72. Di sini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, silakan ya soleh semuanya berlatih dengan mengerjakan 5 pecahan tersebut. Cari pecahan senilainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.